Een zwabbelbal. Die hoek lag ook open. Dat was dan de hoek eigenlijk ook voor de buurt. Do you really want to play for Indonesian team? Yes. Why not? Like Netherlands. Indonesia! Indonesia! Distinguished guests, ladies and gentlemen. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Usai makan malam dengan Erick Thohir, Tom Haye sampaikan komitmen ingin naikkan level timnas Indonesia. Pemain tengah milik Heerenveen, Tom Haye, sudah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertemuan tersebut diposting di akun Instagram milik Erick Thohir pada Selasa, 2 Januari 2024. Seperti yang diketahui, nama Tom Haye sudah menjadi pembicaraan publik tanah air. Pasalnya, Tom Haye sudah bersedia untuk membela timnas Indonesia. Pemain 28 tahun tersebut memenuhi syarat membela timnas Indonesia, karena adanya hubungan darah dengan Indonesia. Darah Indonesia dari Tom Haye berasal dari kakek dan neneknya. Neneknya dikabarkan berasal dari Sulawesi Utara, Manado, yang terlihat dari nama lengkap Tom yakni Tom Jan Marinus Haye. Sedangkan kakeknya dikabarkan berasal dari Jawa, Solo. Setelah bersedia, Tom Haye berangkat ke Jakarta untuk mengurus keperluan untuk proses naturalisasi. Erick Thohir membicarakan banyak hal bersama pemain andalan SC Heerenveen tersebut. Salah satunya adalah soal komitmen saat membela timnas Indonesia. Pria yang juga menjadi Menteri BUMN tersebut sangat senang dengan komitmen tinggi Tom Haye bersama skuad Garuda. Tom Haye sangat bersemangat untuk menaikkan level sepak bola tanah air usai resmi main bersama timnas Indonesia. Makan malam dengan Tom Haye yang baru menikmati tahun baru di Indonesia, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Senang mendengar langsung komitmen dan semangat tinggi Tom untuk bersama memajukan sepak bola Indonesia, lanjutnya. Erick Thohir juga memiliki harapan usai makan malam bersama Tom Haye. Pemain Belanda yang saat ini memperkuat FC Twente yakni Mees Hilgers akhirnya mengungkap alasan mengapa dirinya menolak tawaran naturalisasi timnas Indonesia. Pemain 22 tahun itu saat ini selalu menjadi andalan di lini pertahanan kontestan Liga Belanda yakni FC Twente dan telah catatkan 13 penampilan di musim ini. Selain itu, Mees Hilgers juga pernah memperkuat timnas Belanda U21 pada 2021 silam meski belum mendapat kesempatan tampil bagi tim senior. Namun, setelah beberapa waktu lalu membatalkan proses naturalisasi tanpa alasan, kini ia mengungkap kenapa dirinya mengambil keputusan tersebut. Mees Hilgers menjelaskan bahwa dirinya masih terbuka untuk membela timnas Indonesia di masa depan, tetapi untuk waktu dekat menurutnya itu tidak mungkin dilakukan. Saya sudah kontak dengan mereka, tapi kalau saya terbuka, saya kira bisa diatur dengan cukup cepat, ujarnya. Mungkin agak terlalu dini untuk menentukan pilihan Indonesia, tapi semuanya bisa terjadi dengan cepat. Dalam sepak bola, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, kata Hilgers dikutip dari RTV Oost. Mees Hilgers masih ingin menunggu panggilan untuk memperkuat timnas Belanda, apalagi Mees Hilgers masih berusia cukup muda yakni 22 tahun. Meski demikian, saat ini Mees Hilgers tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut dan fokus meningkatkan kemampuannya bersama FC Twente. Saya sebenarnya hanya sibuk dengan FC Twente dan bukan dengan tim nasional. Saya sibuk dengan perkembangan saya sendiri, tutup Hilgers. Mees Hilgers bergabung dengan FC Twente sejak 2020 dan selalu menjadi andalan kontestan Eredivisie itu hingga saat ini dengan catatan 82 penampilan. Han Indonesia versus Libya, Garuda main berani, kans dari Sadil Ramdhani.
Indonesia coba bermain berani saat melawan Libya. Anak asuh Sintayong mendapatkan kans bagus pada menit kedua via Sadil Ramdhani. Laga Timnas Indonesia versus Libya dilangsungkan di Stadion Titanic Mardan, Aksu, Turkiye, pada Selasa, 2 Januari 2024. Indonesia yang tampil dengan pola 4-4-2, coba bermain berani saat melawan Libya. Anak asuh Sintayong menerapkan pressing tinggi. Selain itu, sesuai arahan Sintayong pada masa pemusatan latihan, Indonesia berani membangun serangan dari belakang. Ketika pertandingan baru berusia 2 menit, skuad Garuda sudah bisa mengancam via sepakan kaki kiri Sadil Ramdhani. Pada menit ke-6, Libya ganti mengancam lewat sepakan Ahmed Ekrawa yang masih menyamping. Timnas Indonesia tertinggal 0-1 dari Libya pada babak pertama laga uji coba di Titanic Mardan Stadium, Turki, Selasa 2 Januari malam waktu Indonesia Barat. Indonesia dibobol Ahmed Ekrawa. Adapun duel persahabatan melawan Libya di Turkiye merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia menuju Piala Asia 2023. Usai melakoni pertandingan uji coba pertama kontra Libya di Stadion Titanic Mardan, Aksu, Turkiye, pada Selasa, 2 Januari 2024, ini, Timnas Indonesia akan kembali bersua lawan yang sama pada Jumat, 5 Januari 2024. Timnas Indonesia lalu akan melakoni satu pertandingan uji coba lagi melawan Iran di Qatar pada Selasa, 9 Januari 2024, usai menuntaskan pemusatan latihan di Turkiye. Pada Piala Asia 2023 nanti skuad Garuda akan menghuni grup D bersama dari Irak, Vietnam, dan Jepang. Di saat proses itu masih Nathan dan Tom Haye berlangsung, kini terdapat rumor satu pemain lagi yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI, total menjadi 3. Ialah bek milik FC Copenhagen dari Liga Denmark yakni, Kevin Dix. Pemain berdarah Maluku tersebut terpantau terbang menuju Jakarta di tengah padatannya kompetisi internasional. Walhasil kedatangan Kevin Dix dikaitkan kuat dengan proses naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Kedatangan Kevin Dix sendiri diketahui melalui postingan Instagram Stories-nya. Namun, melalui pernyataan Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, mengisyaratkan Kevin Dix belum masuk proses naturalisasi Timnas Indonesia. Lanjut Menteri BUMN tersebut berharap kepada pemain lainnya yakni, Ragnar Oratmangoen. Belum, saat ditanya proses naturalisasi Kevin Dix, ujar Erick Thohir melalui postingan Reels Instagram, Erick Thohir menghimbau PSSI tidak tergesa-gesa dalam pemilihan pemain naturalisasi. Yang penting setiap pemain berhak, keturunan maupun lokal, untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Kita lihat, kita tunggu, jangan tergesa-gesa. Yang sudah pasti adalah Tom Haye dan menunggu konfirmasi selanjutnya dari Marten Paes. Yang penting semua yang percaya buat bangun Timnas Indonesia, ayo, tutup Erick Thohir. Proses naturalisasi kedua pemain terus digenjot menjelang turnamen Piala Asia 2023, 12 Januari, 10 Februari 2024. Sementara ini, Timnas Indonesia baru kedapatan satu pemain naturalisasi baru yakni, Justin Hubner. Hari ini Justin Hubner dan Sandy Walsh gabung Timnas Indonesia di Turki. Kekuatan Timnas Indonesia di Turki bertambah setelah datangnya dua pemain baru yang merapat. Kedua pemain itu adalah Justin Hubner dan Sandy Walsh. Kepastian datangnya Justin Hubner dan Sandy Walsh disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Kepada Bolasport.com, Nova Arianto mengakui bahwa Justin Hubner dan Sandy Walsh akan tiba di Turki. Kedua pemain itu memang terlambat bergabung bersama Timnas Indonesia di Turki. Sebab, kedua pemain itu harus membela klubnya masing-masing karena masih ada pertandingan yang dijalani. Seperti diketahui, Justin Hubner merupakan pemain yang kini membela klub Inggris, Wolverhampton Wanderers FC U21. Pemain naturalisasi itu terkadang dibawa Wolverhampton Wanderers FC untuk bermain di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Sementara Sandy Walsh tenaganya dibutuhkan oleh klub asal Belgia, KV Mechelen. Jenson Seelt menjadi pemain berdarah Indonesia di Liga Inggris, yang ternyata sempat masuk radar Fabrizio Romano dan berpeluang membela Timnas Indonesia.
Siapa yang tidak kenal Fabrizio Romano, sosok jurnalis kenamaan yang memiliki informasi A1 seputar bursa transfer pesepak bola Eropa. Kata-kata andalannya adalah, "Here we go." Menariknya, ada satu pemain keturunan Indonesia yang pernah muncul dalam cuitan akun Twitter Fabrizio Romano, ia adalah Jenson Seelt. Bahkan, Jenson Seelt juga dikabarkan masuk dalam radar Shin Tae-yong untuk naturalisasi menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Hal itu disampaikan oleh mantan exco PSSI yang mengurusi program naturalisasi, yaitu Hassani Abdul Ghani dalam kanal YouTube-nya. Jenson Seelt diketahui mempunyai silsilah keturunan Indonesia dari kakeknya. Konon, kakek Seelt berasal dari Ambon. Hanya saja belum ada konfirmasi resmi soal kabar ini. Jenson Seelt saat ini bermain untuk klub Liga Inggris Sunderland sebagai bek tengah. Hal ini tentu menjadi tanda tanya masyarakat, bukankah bek naturalisasi sudah terlalu banyak? Sebut saja Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot, bukan naturalisasi. Lalu yang baru saja disahkan adalah Justin Hubner, dan akan menyusul Jay Itzes hingga Nathan Choeon. Rupanya, nama Jenson Seelt sudah masuk dalam radar Shin Tae-yong jauh sebelum Jay Itzes dan Nathan diproses untuk naturalisasi. Jenson Seelt tampil cukup menonjol di PSV Eindhoven. Pada musim 2022-2023 lalu, Seelt yang baru berusia 19 tahun tampil di 33 laga bersama Jong PSV di Eerste Divisie, kasta kedua Belanda. Setelah performa apik itu, Sunderland lalu membuat penawaran transfer untuk Jenson Seelt. Dia dibeli dengan harga 2 juta euro pada awal musim 2023-2024, cukup mahal untuk klub yang bermain di divisi Championship. Sebanyak 8 pemain keturunan yang ngaku siap dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia akan diulas Okezone. Saat ini PSSI sedang mencoba mendongkrak prestasi timnas Indonesia lewat cara menaturalisasi sejumlah pesepak bola yang memiliki darah Indonesia. PSSI sedang memproses berkas 2 pemain keturunan yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Selain itu, pada Januari 2024, Nathan Choeon resmi memegang paspor Indonesia menyusul nama-nama lain seperti Jay Itzes dan Justin Hubner. 1. Delano Ladan 2, Luke 3, Martin Paes. 4. Jayden Haan. 5. Tommy Miller. 6. Yea Liesdek. 7. Jordi Weerman. 8. Ilyas Alhaf. Oke, sebelumnya kita sudah membahas beberapa keturunan di atas ya. Kita akan kupas yang belum. Oke. Ilyas Alhaf, 26 tahun, saat ini memperkuat klub kasta teratas Liga Armenia, FC Noah. Dari 19 pertandingan musim ini, ia mengemas 5 gol dan 6 assist. Dalam sebuah kesempatan medio Juni 2023, Ilyas Alhaf siap jika ditawari dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Tapi, kalau itu, membentangkan bendera saat Almere City promosi ke Eredivisie, tanda buat saya memperlihatkan bahwa saya terbuka untuk timnas Indonesia, tentu saya terbuka untuk membela timnas Indonesia, jelas Ilyas Alhaf. Selanjutnya, Jordi Weerman, NK Vukovar. Pernah membela Feyenoord Rotterdam. Jordi Weerman, 24 tahun, resmi gabung klub Liga 2 Kroasia, NK Vukovar, pada Oktober 2023. Gelandang yang telah mencatatkan 5 penampilan bersama NK Vukovar ini, terang-terangan siap membela timnas Indonesia jika mendapat tawaran. Saya ingin sekali membela timnas Indonesia. Saya sudah memikirkan timnas Indonesia dan akan sangat fantastis kalau bisa membela Indonesia, akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, kata Jordi Weerman. Selanjutnya, Tommy Miller, West Coast. Tommy Miller kini membela klub kasta teratas Liga Selandia Baru, West Coast. Dari 10 penampilan di Liga Selandia Baru, Tommy Miller yang dapat bermain sebagai gelandang, playmaker dan penyerang ini mengemas 2 assist. Dia sangat ingin membela timnas Indonesia jika mendapat panggilan, sayangnya Tommy tidak pegang paspor Indonesia, tulis akun Instagram Football Indonesia. Lalu, Jayden Haan, Jong Sparta Rotterdam. Jayden Haan, 22 tahun, saat ini berstatus sebagai pemain Jong Sparta Rotterdam, tim yang mentas di kasta ketiga Liga Belanda.
Pemain yang biasa bermain sebagai fullback kanan dan kiri ini telah mengemas 1 gol dan 1 assist dari 17 penampilan di Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024. Saya tidak punya paspor Indonesia, tapi jika Indonesia membutuhkan, saya akan bersedia karena itu sebuah penghormatan yang besar bisa membela tanah kelahiran kakek nenek saya, kata Zaidan Haan. Okezone mengutip dari akun Instagram Football Indonesia.